Hai, saya Kenzi, dan di video ini kita akan membahas mengenai materi trigonometri. Mungkin teman-teman udah pernah belajar dong, di SD, di SMP, tentang yang namanya segitiga. Dulu di SD kita udah belajar tentang rumus luas segitiga, rumus keliling segitiga, dan di SMP kita udah pernah nih belajar tentang Pitagoras, dan yang terutama tentang bentuk khusus dari segitiga siku-siku. Contohnya yang ada di gambar di sini. Ada 90 derajat, 30 derajat, dan 60 derajat. Nah, di mana kita kan ada hafalannya ya. Oh, di depan sudut 30 derajat nilainya sekian, di depan sudut 60 derajat nilainya sekian, di depan sudut 90 derajat nilainya sekian. Nah, sebenarnya rumus-rumus dari situ atau hafalan-hafalan itu dapat dari mana sih? Nah, buat rumus-rumus itu kita dapatnya dari trigonometri gitu. Jadi di sini kita bakal membahas asal-usul dari kayak hafalan 30, 60, 90 ya, segitiga khusus, terus ya kayak 90, 45, 45, itu kan ada hafalan khusus dari sisi-sisinya ya. Nah, itu sebenarnya datangnya dari aturan sinus, dan kita bakal belajar di video ini tentang materi tersebut. Nah, pertama kita bakal belajar dulu tentang yang namanya sin kostan. Di sini kita bakal mengenal istilah baru. Yang pertamanya namanya adalah sinus, kosinus, dan tangen. Oke. Kita ambil konsep segitiga. Jadi di sini anggaplah ada sebuah sudut alfa. Di samping sudutnya ada sisi panjangnya X. Terus ada sisi miring R ya. Nah, utamakan teman-teman dapat membedakan sisi samping dan juga sisi miring, oke? Buat sisi miring, dia itu berhadapan sama sudut 90 derajat. Kalau sisi samping, dia bebas mau berhadapan sama sudut apa. Yang penting di samping dari sudut yang kita pengen nyari nilainya, oke? Nah, di depan sudutnya itu adalah depan, kita manggilnya. Atau di sini variabelnya adalah Y, ya, panjangnya Y. Berarti kalau kita nyari sin alfa, itu kita hafalin. Rumusnya itu adalah depan per miring. Oke, cos alfa adalah samping per miring, dan tan alfa itu adalah depan per samping. Jadi kalau buat sin alfa kita dapat nilainya adalah depan per miring, Y per R. Cos alfa itu adalah X per R. Dan yang terakhir tan alfa itu adalah Y per X. Oke. Gimana cara ngafalin uh, rumus tadi? Kayak sin itu adalah depan per miring. Teman-teman ingat tiga kata ini. Demi sami desa. Oke, demi buat sin, sami buat kos, dan desa buat tangan. Jadi teman-teman bakal lebih hafal tentang nilai dari sin, kos, dan tan ini. Nah, tapi kalau teman-teman coba cek, di sini kan ada tan alfa sama dengan Y per X. Kita udah pernah nih lihat nilai. Oh, Y per R, X per R. Coba kalau kita bagi, dapatnya Y per X kan? Nah, jadi dari sini Y per R kan nilainya sin alfa. X per R nilainya cos alfa. Berarti sama aja. Tan alfa ini sama aja. Ternyata sin alfa dibagi cos alfa. Jadi di sini kita dapat sebuah sifat baru ya. Tan alfa itu adalah sin alfa dibagi cos alfa. Dan nantinya kita juga bakal pakai rumus ini buat pengembangan soal yang lebih lanjut lagi. Oke, kita bakal coba exercise deh ya buat soal ini. Maksudnya buat materi sin kostan ini. Kita nyari buat sin. Sin itu kan adalah depan per miring. Berarti nilai dari sin di segitiga ini. Kita cek ya. Oh, ini sisi depan, ini sisi miring, dan ini sisi samping. Berarti nilainya 3 per 5. Cos alfa, dia nilainya 4 per 5. Oke. Tan alfanya itu adalah 3 per 4. Dan kalau teman-teman pengen bertanya deh misalnya, kayak kita kan udah tahu sin alfa itu 3 per 5 dan seterusnya gitu kan. Gimana cara kita nyari sudutnya ini berapa derajat? Teman-teman bisa pakai inverse. Jadi alfanya ini sama aja kayak sin inverse dari 3 per 5. Atau teman-teman bisa pakai rumus yang lain. Misal di sini kan ada cos alfa ya. Jadi alfanya sama dengan cos inverse dari 4 per 5. Gitu. Ini hasilnya bakal sama aja, di mana ini adalah hafalan khusus dari segitiga khusus, yaitu segitiga 37 derajat ya teman-teman. Gitu. Buat tan itu juga sama aja. Jadi alfa sama dengan tan inverse dari 3 per 4. Atau kalau teman-teman di kalkulatornya biasanya kadang tertulisnya bukan inverse, tapi kayak misal kita nyarinya itu adalah arcus sin dari 3 per 5. Itu sama aja. Atau buat cos, arcus cos, sinus ya, dan yang terakhir arcus tangan. Gitu. Itu hasilnya bakal sama aja ya teman-teman. Oke, next lanjut. Di sini ada segitiga lain, ada segitiga dengan sisi 24, 25, dan 10. Oke, berarti nilai sin alfanya berapa?
Sin alfa itu adalah depan per miring, ya kan? Depannya 24/5. Buat cos alfa, samping per miring 10/25. Berarti kalau kita bagi 5, dapatnya 2/5. Terakhir, tan alfa itu adalah depan per samping. Berarti 24/10 alias nilainya itu adalah 12/5. Oke. Nah, kita udah dapat. Ini teman-teman bisa pakai kalkulator aja. Sorry, teman-teman bisa pakai kalkulator aja ya buat ngitung nilai sudutnya. Nah, tapi kenapa yang tadi itu bisa dihitung gitu? Maksudnya kenapa hafal? Karena ada beberapa sudut-sudut khusus yang dimana kita harus hafalin nilainya. Karena nilainya itu lumayan bagus kayak 3/5 itu kan sekitar 0,6, 4/5 0,8, ya kan? 3/4 itu 0,75. Itu kan angka-angka yang bagus ya teman-teman. Dibanding kayak 5,37, 571 dan seterusnya gitu. Itu kan kayak desimalnya bahkan bukan desimal berulang ya. Jadi kayak ini bakal non-stop sampai kapanpun gitu. Bisa aja kayak gini teman-teman. Nah makanya itu kan nggak mungkin dihafal. Jadi ada beberapa sudut-sudut khusus yang bisa dihafal. Kayak 37 derajat, 0 derajat, dan seterusnya. Nanti kita juga bakal belajar kok. Oke, kita bakal belajar selanjutnya tentang teman-teman dari sin kostan ini. Nah, ada yang namanya sekan, kosekan, dan kotangan ya teman-teman. Dimana sekan itu seperkos, kosekan itu sepersin, dan kotangan itu adalah sepertan. Jangan salah kaprah, karena dia sekan, bukan berarti dia temenannya sama sin ya, karena sama-sama S, enggak. Tapi kita tipsnya di sini harus melihat huruf ketiganya. Contoh, sekan, huruf ketiganya C, berarti dia temenannya sama kos, ya kan? Kosekan, huruf ketiganya S, berarti dia temenannya sama sin. Dan yang terakhir, kotangan, temenannya sama tan, gitu. Nah, di sini ada dua nomor exercise. Kita langsung coba aja. Sekan itu kan 1 per kos ya. Jadi kosnya di sini adalah berapa nih? 24/7. Sorry, 24/25 ya. Berarti dapatnya 25/24. Buat kosekan alfa, berarti 1 per sin. Sinnya itu adalah 7/25. Berarti dapat nilainya 25/7. Gitu. Nah, kalau buat kotan alfa, berarti 1 per tan. Tan itu 7/24. Berarti kita dapat nilainya 24/7. Nah, gitu teman-teman. Kita udah dapat ya buat nilai sekan, kosekan, dan kotangan. Selanjutnya buat exercise yang ini. Langsung aja 1 per kos. Berarti 1 per kos di sini adalah 5/10. Berarti nilainya 2. Buat 1 per sin ya, buat kosekan ini. Jadi 1 per sinnya berapa? 5/3/10 ya. 5/3/10 ini bisa kita coret 2. Jadi 2 per akar 3. Tapi ini belum bentuk rasional karena akar itu lebih baik berada di atas ya. Jadi di sini kita kali sama akar 3 per akar 3. Dimana ini nilainya 1 ya. Jadi ini nggak mengubah nilai dari soal. Cuma mengubah secara bentuknya aja biar lebih rasional. Jadi di sini adalah 2 akar 3 per 3. Gitu. Terakhir, kotan. Itu adalah 1 per tan. Tan di sini adalah 5 akar 3 per 5 ya. 1 per akar 3. Atau di sini teman-teman bisa rasionalkan kembali. Dapatnya berapa? Akar 3 dibagi sama 3. Gitu. Lanjut. Tadi seperti yang udah kita pernah bahas ya kan, ada beberapa sudut yang dimana kita harus hafalkan. Contohnya sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 60 derajat. Dimana kita tuh harus ngafalin nilai-nilainya. Tapi di sini kita punya tips buat ngafalin nilai sin dan cos ya. Kenapa tan nggak ada hafalannya? Karena tan itu kan tinggal sin dibagi cos saja, jadi nggak usah dihafal. Nah, pertama, kita harus ingat-ingat tentang sudutnya. Sudut yang bakal kita pakai itu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, oke? Dimana setiap sudut itu memiliki nilai 1/2, oke? Lanjut, akar. Kita kalikan dengan akar. Kalau buat sin, kita mulai dari akar 0, terus akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Dan ini tinggal kita kaliin aja. 1/2 dikali akar 0. Akar 0 itu kan 0, jadi 0. 1/2 dikali akar 1, berarti 1/2 aja. 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, dan terakhir 1/2 dikali akar 4 itu 2 kan. 2 dikali 1/2 itu adalah 1. Kalau cos nilainya adalah kebalikannya. Dan kira-kira gini ya. Nah, terus juga ada sudut khusus yang teman-teman juga harus hafal.
itu bukan hanya 0, 30, 45, 60, 90, tapi ada 37 derajat dan 53 derajat. Oke, di sini hafalin yang sin cos-nya aja. Sin-nya itu adalah 3/5 atau kadang juga disebutnya 0,6. Terus 4/5 buat 53 derajat ya, itu 0,8. Kalau ini sebaliknya aja. Kalau buat tangannya gimana? Berarti tangannya ya kita bagi aja, 3/5 dibagi 4/5. 3/4. 4/5 dibagi 3/5. 4/3. Jadi kita udah dapat di sini, teman. Nah, ini teman-teman boleh kerjakan exercise-nya. Mungkin kita coba yang tan 60 ya. Ini kan ini sin 60 per cos 60 ya. Di sini kalau teman-teman bikin diagram, misal ini 0, 30, 45, 60, 90. Di sini buat nilai sin dan ini cos ya. Berarti kita dapat di sini 0 per 2, per 2, akar 2, per 2, akar 3, dan 1. Kalau cosnya kebalik, berarti di 60-nya adalah 1/2. Jadi kalau kita bagi, nilainya berapa? 1/2 akar 3 dibagi sama 1/2. Alias nilainya adalah akar 3. Gitu. Nah, tapi gimana kalau sudutnya itu selain dari sudut istimewa? Tentu kita harus yang namanya ngotak-ngatik lah ya rumus-rumusnya. Nah, di sini kita bakal ngotak-ngatik rumusnya pertama pakai kuadran trigonometri, oke? Jadi kalau teman-teman udah pernah belajar tentang koordinat kartesius, ada kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Yang dimana kalau di kuadran 1, oh X-nya positif, Y-nya positif. Terus di kuadran 2, X-nya negatif, tapi Y-nya positif. Dan kayak gitu seterusnya. Oke. Nah, di sini juga ada kuadran, dan kita harus ngafalin. Nah, di sini bakal ngefek sama nilai dari sin cos tan-nya. Oke. Buat kuadran 1, semuanya itu positif hasilnya. Oke, kuadran 1 itu mencakup apa? Dari 0 derajat ke 90 derajat. Kalau kuadran 2, 90 derajat ke 180. Kuadran 3 itu 180 ke 270. Dan terakhir, kuadran 4 itu 270 ke 360. Nah, di sini, kalau kita cek buat kuadran 1, ya semuanya itu plus. Kalau kuadran 2, yang plus itu cuma sin dan cosec. Gimana cara ngafalnya? Second, itu 2. Jadi S-nya itu adalah sin. Dan temannya sin, itu kosekan. Gitu. Kalau buat kuadran 3 itu third, ya kan T berarti tan dan temannya si tan, kotan. Kalau buat sisanya ya cos dan sekan. Yang plus ya. Jadi misal di sini kita punya cos dari 120 derajat deh. Ini kan di antara 90 ke 180 ya. Berarti nilainya berapa? Nanti bakal jadi minus gitu. Kenapa? Karena dia berada di kuadran 2. Gitu tuh. Nah, buat hafalan kuadran ini kita bisa pakai plus min. Urutin dari kuadran 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada plus, min, plus, dan minus. Oke. Terus kita masukin sudut secara horizontal yang terdekat. Di sini ada 0 derajat. Di sini 180, di sini 180 juga, dan di sini adalah 360. Ingat ya, secara horizontal. Gitu. Nah, ini dinamakan dengan rumus tetap. Contoh, kita pengen nyari sin 120 derajat deh ya. Berarti berapa nih? Di sini kalau kita apply ke rumus tadi, berarti sin dari 180 derajat dikurang alfa. Dimana alfanya itu berarti berapa? 60 derajat kan. Nah, alfanya ini yang bakal kita ambil. Jadi sin dari 60 derajat. Karena dia di kuadran kedua, berarti nilainya apa? Positif, ya kan? Jadi kita dapat nilainya 2 akar 3. Gitu. Oke, di sini ada beberapa exercise kita bakal coba ngerjain yang 210, cos 210 dan tan 270 aja ya. Oke, buat cos 210. Di sini kan cos dari berapa nih? 180 plus 30 derajat ya. Berarti di sini kita dapat cos dari 30 derajat alias di sini adalah 1/2 akar 3 ya nilainya. Dia di kuadran 3, berarti dia bakal jadi negatif. Oke, ingat kuadran ya. Terus buat tan 270, anggaplah dia di kuadran 3 juga. Jadi tan dari 180 derajat plus 90 derajat. Nilainya berapa? Tan dari 90 derajat. Nah, dia di kuadran 3 berarti dia positif-positif aja ya. Tapi nilainya dia itu tak terdefinisi. Kenapa? Karena sin 90 itu kan 1. Cos 90, 0. 1 dibagi 0, itu jawabannya tak terdefinisi. Nah, lanjut buat sudut berelasi. Nah, kalau tadi kan kita cuma kayak ngubah-ngubah sin ke sin doang.
Tapi kita juga bisa ngubah sin ke cos, ya kan? Nanti bakal ada rumus baru, yaitu rumus tidak tetap. Kalau ini namanya rumus tetap, oke? Okay? Rumus tidak tetap itu buat nanti kita bisa ngotak-ngatik, oh sin bisa berubah jadi cos dan lain sebagainya. Oke, di sini kita cek di grafik ini ya. Ini ada sumbu x dan sumbu y. Dimana di dekat-dekat sumbu x ini ditaruh sebuah segitiga, ya kan? Panjang alasnya A, tingginya B. Di mana ada sudut alfa. Kita coba pantulkan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi sini bakal dapat koordinatnya itu bakal kebalik gitu. Nah, di sini kita bentuk sebuah segitiga. Wah, ternyata dapat dua jenis segitiga ya. Segitiga yang di bawah ini dan segitiga yang di atas ini. Yang sudutnya 90 derajat min alfa. Dapat 90 derajat min alfa dari mana? Karena di sini kan ada 90 derajat ya, teman-teman. Terus di sini ada alfa. Berarti sisanya 90 derajat min alfa. Nah, kita tinggal tinjau aja secara trigonometri sekaligus Pitagoras, di mana nilai sin alfanya sekian, cos alfa sekian, dan tan alfa sekian. Itu kalau kita tinjau dari segitiga yang biasa. Gimana kalau kita tinjau dari segitiga yang sudutnya itu 90 derajat min alfa? Kita dapat nilai yang kurang lebih sama kayak yang tadi, tapi kayak ketukar-tukar gitu. Berarti kita dapat kesimpulan bahwa sin alfa itu bisa sama dengan cos 90 derajat min alfa. Sebaliknya, cos alfa itu sama dengan sin dari 90 derajat min alfa. Kalau tan alfa itu adalah 1 per tan dari 90 derajat min alfa. Gitu. Nah, di sini nilai sin itu bisa berubah jadi cos, nilai tan itu bisa berubah jadi kotangen, dan nilai sekan itu bisa berubah jadi kosekan. Nah, exercise-nya di sini kita ngerjain satu aja kali ya. Sin 150 derajat. Atau sin 120. Tadi kan kita udah nyari ya, jawabannya setengah akar 3 kalau nggak salah ya, atau minus. Nah, di sini kita coba ubah. Berarti, oh ya, kita bakal mainin diagramnya lagi. Jadi kita bakal ada rumus yang baru ya. Kalau tadi, kita tuh kan hafalnya kayak plus min. Terus ini secara horizontal. Jadi sini kayak kebalikannya aja. Jadi di sini kita punyanya min plus. Oke. Di sini ada min alfa, plus alfa, min alfa, dan plus alfa. Dan cari sudut terdekatnya secara vertikal. Berarti 90 derajat ya. Terus di sini 90 derajat. Ini 270 derajat. Dan ini 270 derajat. Jadi kita dapat buat kuadran 1, 2, 3, dan 4 nih. Nah, tadi kan kita udah nyari sin 90 ya. Gimana kalau, sin 120. Gimana kalau kita coba nyari pakai rumus berubah. Ini rumusnya gimana? Sin dari 120 itu berada di kuadran kedua. Jadi 180 dikurang 60. Alias cos dari 60 derajat. Itu adalah 1/2 akar 3. Nah, nilainya sama. Tapi misal aja di sini sinnya adalah sin dari berapa nih? 210 derajat ya. Di sini kan kita ngubah nih, ngubah ke cos ya, cos dari 180 derajat tambah 30 derajat. Itu berarti cos 30 derajat ya. Yes, di sini 1/2 akar 3. Nah, tapi ini jawabannya salah, teman. Apa? Di sini harusnya negatif. Karena di sini sinnya itu kan berada di kuadran ketiga. Berarti hasilnya dia harus negatif gitu. Pokoknya lihat fungsi awalnya. Oh, dia sin dan dia berada di kuadran 3. Berarti nilainya harus negatif. Ya udah, di bagian cosnya dikasih negatif aja. Udah selesai. Jadi kita buat coba exercise. Oh, tadi udah ya. Berarti kita lanjut aja. Buat sudut berelasi. Dan sampai ke aturan sinus, oke? Okay? Jadi di sini kalau teman-teman yang udah pernah belajar tentang segitiga khusus ya, 90, 30 derajat, 60 derajat. Di sini kan teman-teman bisa asumsi tiba-tiba, oh di sini sudutnya 5, di sini 5 akar 3, dan di sini 10 ya kan. Tapi dari mana rumus itu? Nah, ini adalah, atau segitiga khusus itu datangnya dari aturan sinus. Nah, kurang lebih bentuknya kayak gini. Dan asal-usulnya dari mana? Jadi pokoknya kita bikin segitiga sembarang dulu ya kan, A, B, C, di mana ada sisi A kecil, B kecil, dan C kecil. Kalau kita tinjau, kita potek dua ya segitiganya. Di sini ada ACD, kita dapat sin A-nya sama dengan CD per AC. Buat sin B, kalau dari segitiga yang kedua ya, itu adalah CD per BC. Nah, setelah kita udah dapat sin A dan sin B, kita bisa samain aja. Jadi kita udah dapat nih, di sini adalah B per sin B sama dengan A per sin A. Gitu. Kita udah dapat
nilai dari aturan sinusnya. Dan kita bisa ngembangin lagi. Nanti dapat C per sin C juga. Contoh exercise di sini. Kita ditanya misal ini adalah sisi X ya. Jadi X per sin 90 ya. Lihat depan sudutnya dia. Terus itu sama dengan 5 per sin dari 30 derajat. Berarti kita dapat X-nya sama dengan 5 kali 1 ya. Ini adalah 1 per 1 per 2. Jadi nilainya adalah 10 buat X ya. Itu. Kita lanjut ke aturan kosinus. Oke, jadi eksperimennya tuh kayak gini aja, simple. Ada segitiga ABC juga. Kita potek kayak gini secara tegak lurus ya. Nah, kita dapat di sini kan misal ya, misal di sini ada sudut alfa. Ya udah di sini kan harusnya ada atau sisi A ya. Di sini kita misalnya ada sebuah variabel X. Jadi bagian sini adalah A dikurang X, di sini ada C dan ada B. Oke, di sini kita tinjau. Misal di bagian sini tuh ada sisi yang panjangnya Y. Y dan X kan kita nggak tahu ya nilainya. Dan nggak diberi keterangan di soal sebenarnya. Jadi kita harus ngilangin variabel tersebut. Oke, kita dapat pakai rumus Pythagoras kira-kira Y kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang X kuadrat. Dapat dari mana? Dari C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah kuadrat ya. Anggaplah ini B itu di bagian sini. Jadi B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Gitu teman-teman. Nah buat sin A, alfanya kita udah dapat, tan alfanya juga kita udah dapat, dan cos alfanya kita juga udah dapat. Tapi buat sin alfa dan tan alfa kita dapatnya itu dalam Y. Padahal Y itu adalah unknown variable kan. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba masukin dia. Ya udah kita pakai rumus yang cos alpha aja. Kita lebih prefer ke rumus yang cos alpha. Jadi sini kita dapat berarti x-nya sama dengan b cos alpha gitu. Dan buat segitiga selanjutnya di sini siku-siku ya. Nah, kita dapat hasilnya sekian. Udah kita tinggal samain aja, kira-kira nanti bakal dapat c kuadrat itu sama dengan a kuadrat tambah b kuadrat min 2ax. Dimana x itu kan masih unknown variable, jadi diganti sama isinya yaitu b cos alpha. Dan inilah yang disebut dengan aturan kosinus, yaitu c kuadrat sama dengan a kuadrat tambah b kuadrat min 2ab cos alpha. Oke, kita bakal coba exercise. Di sini berarti alfanya berapa? Oke, di sini kita langsung masukin aja. Berarti 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat dikurang sama 2 dikali 3 kali 4 kali cos alfanya. Ditanya alfanya berapa ya? Ini berarti 25. 3 kuadrat tuh 9 ya. Kalau 4 tuh 16. Nah, ini berarti kecoret nanti teman-teman. 25 sama dengan 25 dikurang di sini ada 6 dikali 4. 24 cos alfa. Berarti kita dapat bahwa 0 itu sama dengan min 24 cos alfa. Kita dapatnya cos alfa itu sama dengan 0. Berarti alfanya berapa? Cos inverse dari 0. Alias 90 derajat ya teman-teman. Dan ini sesuai kalau teman-teman ingat bentuk segitiga khusus 90 gitu kan. Di sini ada 3, 4, dan 5. 5 ini selalu depan sisi miringnya. Dan di sini sisi alfanya kita dapat 90 derajat, berarti benar. Gitu. Dan yang terakhir adalah rumus luas segitiga. Di mana kita punya rumus luasnya adalah akar dari S dikali S dikurang A, dikali S dikurang B, dikali S dikurang C. Oke, di mana S-nya itu adalah keliling dibagi sama 2. Karena di sini sisi-sisinya adalah A, B, dan C. Berarti kelilingnya A tambah B tambah C. Gitu. Terus dibagi 2. Terus selanjutnya buat rumus luas kalau pakai sudut. Di mana setengah dikali A dikali B dikali sudut yang diapit sama A dan B. Oke, yaitu contohnya di sini adalah C. Nah, yaudah kita langsung aja masuk ke, oh iya, coba kita jelasin dulu. Nah, kalau segitiga khusus, contoh kita yang belajar di SD, rumusnya apa? L itu kan sama dengan 1/2 dikali alas kali tinggi kan. Misal di sini tingginya dan sini alasnya. Rumus luasnya itu kan harusnya 1/2 A, T, sin sudutnya kan. Tapi sudutnya di sini 90 derajat. Karena 90 derajat, maka kita bisa langsung aja asumsi kayak gini. Luasnya sama dengan 1/2 dikali alas kali tinggi. Gitu. Nah, kita bakal exercise di sini buat yang pertama. Luasnya berapa? Ini harusnya udah segitiga siku-siku ya. Berarti kita langsung pakai aja di sini 1/2 dikali 3 dikali 4 dikali sama sin 90 ya. Ini 0. Ini 1 lebih tepatnya. Jadi di sini kita bisa dapat nilainya adalah 6. Itu adalah buat luasnya. Nah, buat yang selanjutnya, luasnya ini kan bukan berupa segitiga siku-siku ya. Berarti kita harus pakai yang tadi. S itu sama dengan berapa dibagi 2.
Kelilingnya 9 tambah 8 tambah 7 itu 24 dibagi 2 berarti 12. Kalau kita masukin ke rumusnya berarti 12 dikali 12 kurang 9 3 4 sama 5 ya. Kalau kita kurang-kurangin ya. Berarti kita dapat di sini adalah 36 dikali sama 4 kali 5 20. Atau di sini langsung kita keluar aja deh 4 kali 5. Berarti kita dapat 6 dikali 2 akar 5 alias 12 akar 5. Nah, gini. Dan buat soal yang di sini itu kurang ya. Kurang sesuai ya. Dan di sini kita bakal nambahin juga satu materi, yaitu adalah rangkap sudut ya. Rangkap sudut trigonometri. Dimana kita bakal ngafalin. Contoh, sin 2 alfa itu sama aja kayak 2 dikali sin alfa kali cos alfa. Oke. Proofnya dari mana? Contoh, sin 60 derajat deh. Hasilnya berapa? 2 dikali sin 30 derajat kali cos 30 derajat. Ntar ini bakal coret. Ya, pas kita udah masukin nilainya. Sin 30 kan setengah ya. Jadi ntar bakal kecoret nih. Jadi sin 60 itu berapa? 1/2 akar 3. Terus ini 1 dikali sama cos 30. Itu 1/2 akar. Jadi kita proof nih. Kita baru aja proof. Rangkap sudut ini. Oke. Nah, tapi gimana misalnya di sini sin 4 alfa deh. Yang dimainin adalah sudutnya ya. Jadi kalau sudutnya naik 2 kali, berarti sinnya juga naikin 2 kali. Gitu. Jadi kita udah dapat. Nah, lanjut buat cos alfa. Ini rumusnya agak banyak. 2 alfa. Di sini yang pertama ada cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Terus yang kedua, 1 min 2 sin kuadrat alfa. Terus yang ketiga itu adalah cos kuadrat alfa. Sorry, di sini ada satunya. 2 ya, 2. 2 cos kuadrat alfa min 1. Ini adalah rumus-rumusnya, teman-teman bisa coba. Proof lagi aja sendiri, nggak apa-apa. Terus yang terakhir itu adalah tan 2 alfa. Di sini kalau nggak salah rumusnya adalah tan alfa per 1 plus tan alfa. Kalau nggak salah ini ada duanya deh. 2 tan alfa per 1 plus tan alfa. Nah, oke, jadi kurang lebih rumusnya kayak gitu. Cuma tadi di sini kurang ya. Di sini 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Dan ini dihafal aja. Sama yang terakhir adalah tentang yang namanya penjumlahan ya. Penjumlahan atau pengurangan sudut. Nah, ini benar-benar harus dihafal sih. Karena ada satu soal yang bakal kita bahas tentang ini. Di sini misal ada sin, ini buat yang pertama ya, sin alfa atau A plus minus B. Kita ingatnya sin cos sin. Jadi sin A cos B plus minus cos A sin B. Oke. Contoh di sini. Misal ada sin dari 105 derajat. Kita nggak tahu nilainya dalam trigonometri ya. Kita nggak ngafalin. Dan kalau kita coba pakai sudut yang tadi yang kayak 90 tambah sekian, itu nggak dapat. Malah dapatnya kayak 15 derajat. Berarti nggak ada dong. Nah, kita bisa bikin. Di sini 105 itu kan 60 tambah 45 derajat ya. Ya udah, di sini kita masukin aja. Jadi sin 60 dikali cos 45 ditambah sama cos dari 60 ya. Kali sin 45. Gitu. Nah, lanjut buat cos. Cos A plus minus B. Itu rumusnya adalah cos sin sin. Cos A, cos B, min plus. Di sini kebalik. Sin A, sin B. Oke. Jadi jangan sampai kebalik. Misal di sini ada cos 1 tambah 2. Berarti di sininya minus tapi tandanya. Angkanya ya bisa diatur sendiri. Dan yang terakhir adalah tan dari A plus minus B. Nilainya itu yang pertama di bagian atasnya dulu. Itu ditambahin aja sesuai ya. Terus yang di bagian bawah, nah ini baru dibalik. Min plus dari tan A dikali tan B. Nah, gini. Itu adalah rumus-rumus dan formula-formula yang harus dihafalkan selama belajar trigonometri. Karena di kemudian hari sebenarnya makin banyak hafalan tentang trigonometri. Sebenarnya kayak 2 dikali sin alfa dikali sin beta gitu kan. Itu nanti hasilnya bakal berapa. Nah, itu bakal agak ribet sih. Jadi ya, biasain buat menghafal rumus dari sekarang. Nah, lanjut.
Ini adalah soal terakhir yang bakal sekalian jadi penutup. Dimana berapakah luas dari segitiga ini? Oke, di sini kita punya dua akar 2, 75 derajat dan 45 derajat. Kita ingat di sini ada satu sudut lagi, ya kan? Kalau 45 tambah 75 kita jumlahin jadi 120. Berarti sisanya 60 derajat kan? Karena segitiga itu 180 derajat. Yaudah, kita pertama tuh mau nyari sisi di sini dulu. Baru nanti kita pakai rumus luas ya, 1/2 dikali. Kita langsung aja di sini 2 akar 2 dikali X dikali sin dari 75 ya. Nah, ini PR kita buat nyari X dan sin 75. Buat X per sin 60. Itu sama aja kayak 2 akar 2 per sin 45 derajat kan. Berarti di sini X-nya sama dengan 2 akar 2 dikali sin 60 itu 1/2 akar 3 ya. Bagi sama 1/2 akar 2. Coret, terus ini coret. Jadi dapatnya 2 akar 3. Itu adalah nilai X ya. Nah, selanjutnya kita kan butuh sin 75. Sin 75 bisa kita ubah jadi sin 30 tambah 45 derajat. Jadi di sini kita dapatnya sin 30 tambah dikali cos 45 tambah sama sin cos kosin cos 30 kali sin 45. Nah, ini kita tinggal kali aja 1/2 dikali 1/2 akar 2 tambah sama 1/2 akar 3 dikali sama 1/2 akar 2. Jadi kita dapat 1/4 akar 2 tambah akar 6 ya. Nah ini. Terus kalau kita nyari ya udah tinggal kita masukin L sama dengan 1/2 dikali 2 akar X ya. 2 akar X dikali X-nya tadi udah dapat 2 akar 3 kali 1/4 akar 2 plus akar 6. Nah, udah, ini kita tinggal ini aja. Hitung. So, di sini akar berapa nih? Akar 2 ya. Salah tulis tadi. Berarti sini akar 6 dibagi 2 dikali sama akar 2 plus akar 6. Berarti sini dapatnya berapa? Akar 12 ya. Akar 12/2 tambah sama 6/2. Akar 12 itu kan 4 dan 3. Akar 4 dikali akar 3 kan. Jadi kita dapatnya 2 akar 3/2 tambah 3. Berarti jawabannya berapa? 3 plus akar 3. Nah, jadi itu aja buat materi hari ini. Jawabannya adalah 3 plus akar 3. Nah, kira-kira nggak terlalu susah lah ya. Asal teman-teman tuh banyak coba buat latihan soal. Ya, jadi nanti bakal dapat konsep buat ngerjain-ngerjain dan menjawab dan menyelesaikan sekaligus ya soal materi trigonometri ini yang kurang lebih lebih detail ya buat mencari segala sesuatu dibandingkan sama rumus-rumus pas kita SMP gitu. Tapi overall kalau teman-teman berusaha pasti bakal lebih ngerti tentang materi ini. Itu aja buat video kali ini tentang trigonometri dan terima kasih.